oknum yang mengatakan perintah salat 5 waktu tak ada dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salat secara bahasa berarti doa. Sedangkan menurut istilah fikih, salat adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhir dengan salam. Salat yang wajib dilaksanakan bagi setiap individu umat muslim yang mukallaf, baligh dan berakal, itu ada 5 waktu dalam sehari semalam, yaitu salat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Salat 5 waktu ini banyak diterangkan dalam hadis sahih. Dalam hadits ketika Nabi Muhammad SAW Isra Miraj diterangkan lebih rinci mengenai adanya perintah salat 5 waktu tersebut. Bahwa Allah Ta'ala yang memerintahkan kepada utusannya Rasulullah SAW. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang secara terang memerintahkan salat. Namun perinciannya dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Karena hadis berfungsi menerangkan dan menjabarkan perintah-perintah Al-Quran. Gerakan-gerakan salat juga diterangkan di dalam hadis. Jika seseorang mengaku menjalankan perintah salat, maka dari mana dia mengetahui gerakan-gerakan salat dan bacaan di tiap rakaatnya? Tentu dari mempelajari hadits. Maka memahami Islam haruslah lengkap, fahami Al-Quran dan fahami hadits Nabi. Al-Quran dan hadis selamanya tak dapat dipisahkan. Jika seseorang hanya berpatokan pada Al-Quran saja, tanpa mengikuti hadis, maka dia akan tersesat dalam memahami Islam. Perintah berwudu, misalnya, perintahnya ada dalam Al-Quran. Namun perincian membasuh bagian-bagian tubuh dalam berwudu itu adanya di dalam hadits Nabi SAW. Dan ini sudah menjadi pengetahuan yang umum dan mendasar bagi setiap muslim. Bahwa jika engkau ingin memahami Islam dengan benar, ikutilah Al-Quran dan hadits. Hadits pun memiliki derajat dan tingkatannya. Para ulama mentarikhnya dan membedakan hadits sahih dan tidak sahih. Ilmu hadits telah menjadi cabang ilmu yang penting di dalam Islam. Bahkan perguruan tinggi Islam di berbagai negara sudah mengadakan fakultas ilmu hadits atau setidaknya jurusan khusus ilmu hadits. Orang yang mengaku akademisi tentu dia faham bahwa ilmu Al-Quran dan ilmu hadits adalah menjadi ilmu yang sangat penting bagi umat Islam sejak dahulu. Karena Allah Ta'ala yang memerintahkan untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Mentaati Allah dengan melaksanakan Al-Quran. Mentaati Rasul dengan mengikuti sunnahnya, yakni ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW yang tertuang dalam hadits-hadits. Perintah salat 5 waktu merupakan perintah yang besar di dalam Islam. Bahkan salat 5 waktu itu termasuk rukun Islam. Barang siapa yang meragukannya atau menggugatnya, maka dia telah ingkar terhadap Allah dan Rasul-Nya.
Dan biarlah Allah saja yang menetapkan hukuman bagi orang yang membuat-buat pernyataan yang meragukan perintah salat 5 waktu tersebut. Karena syariat agama Islam ini milik Allah, maka Allah pasti akan menjaganya dari segala tipu daya jin dan manusia yang hendak mengajak berpaling atau mengingkarinya. Salat 5 waktu adalah wajib bagi setiap muslim yang balik. Suatu ibadah yang dijunjung tinggi umat Islam sedunia. Melecehkannya sama saja melecehkan Islam. Meragu-ragukannya sama saja mengusik kenyamanan umat Islam. Apalagi pelaku menyampaikan secara terbuka yang tentu melukai hati kaum muslimin dan alim ulama sedunia. Umat Islam harus bersabar dalam menghadapi manusia-manusia yang tidak menyukai Islam. Walau di satu sisi pelakunya mengaku masih menganut Islam. Terkadang sikap meragu-ragukan keyakinan agama Islam itu justru dilakukan oleh orang yang secara identitas masih mengaku Muslim pula. Kepada Allah kita serahkan semua ini, biarlah Allah yang akan membuat keputusan terhadap pelakunya. Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari. Dan segala puji baginya baik di langit, di bumi, pada malam hari dan pada waktu zuhur, tengah hari. Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mengutus Muaz radhiyallahu anhum ke Yaman. Lalu beliau bersabda kepadanya, ajaklah mereka, penduduk Yaman, untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sungguh aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaatinya, maka beritahukan mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka 5 salat dalam sehari semalam. Hadits sahih rawi Imam Al-Bukhari. Riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ini membuktikan bahwa tafsiran beliau sangatlah tepat ketika menafsiri surah Ar-Rum ayat 30 sebagaimana penjelasan di atas. Karena beliau sendiri menyaksikan Rasulullah bersabda tentang salat 5 waktu yang wajib bagi umat Islam. Selain itu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum juga meriwayatkan hadis sebagai berikut. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, saya telah dijadikan imam oleh Jibril di Baitullah 2 kali, maka ia salat bersama saya. Salat zuhur ketika tergelincir matahari, salat asar ketika bayang-bayang sesuatu menyamainya, salat maghrib ketika terbenam matahari, salat isya ketika terbenam syafaq mega merah, dan salat subuh ketika fajar bercahaya. Maka besoknya salat pulalah ia bersama saya, salat zuhur ketika bayang-bayang sesuatu menyamainya. Salat asar ketika bayang-bayang sesuatu 2 kali panjangnya, salat maghrib ketika orang puasa berbuka, salat isya ketika sepertiga malam, dan salat subuh ketika menguning cahaya pagi. Lalu Jibril menoleh kepadaku dan berkata, wahai Muhammad, inilah waktu salat nabi-nabi sebelum engkau, dan waktu salat adalah antara 2 waktu itu. Hadis Abu Daud.
As-sunnah yang termuat di dalam hadits sahih adalah segala ucapan, perbuatan, dan pengakuan, takrir, yang timbul dari Nabi. Ia merupakan salah satu sumber hukum. Seorang mujtahid dalam setiap proses ijtihadnya pasti merujuk kepada Al-Quran kemudian As-Sunnah. Hal ini menunjukkan bahwa As-Sunnah merupakan sumber kedua setelah Al-Quran dalam proses istinbat ahkam, penggalian hukum. Di sini, As-Sunnah memiliki relevansi yang erat dengan Al-Quran. Dalam kitab Ushul Fiqh Abdul Wahab Khalaf, dijelaskan bahwa fungsi As-Sunnah terhadap Al-Quran dari aspek hukum yang timbul darinya itu ada 3 fungsi. Pertama, fungsi As-Sunnah sebagai sumber yang menetapkan, muqarrirah, dan menguatkan, muakidah, terhadap hukum-hukum dalam Al-Quran. Karenanya, hukum itu memiliki 2 sumber, Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti anjuran bagi suami untuk berbuat baik terhadap istrinya. Dengan demikian, As-Sunnah yang berbentuk ucapan dari Nabi itu mendukung atau menguatkan ketetapan yang telah tertera dalam Al-Quran. Kedua, fungsi As-Sunnah sebagai sumber yang merinci, mufassilah, dan menjelaskan, mufassirah, hukum dalam Al-Quran yang bersifat global. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Hadits rawi Imam Al-Bukhari. Hadis ini dan hadis-hadis yang menunjukkan tata cara salat Nabi berfungsi untuk menjelaskan dan merinci perintah salat yang masih bersifat global sebagaimana dalam ayat. Dan laksanakanlah salat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Ayat ini masih bersifat global. Artinya, ayat ini hanya menjelaskan perintah salat tetapi tidak menjelaskan bagaimana tata cara salat itu dilaksanakan. Disinilah hadis-hadis yang menunjukkan tata cara pelaksanaan salat Nabi berfungsi menjelaskan Al-Quran yang masih global tersebut. Ketiga, fungsi As-Sunnah atau Al-Hadis Sahih sebagai sumber yang menetapkan, musbitah, dan memunculkan, munsyiah, hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Dengan demikian, hukum itu ditetapkan berdasarkan As-Sunnah dan tidak ada nas Al-Quran yang menjelaskannya. Seperti larangan seorang laki-laki memakai perhiasan emas dan kain sutera. Diriwayatkan dari Ibnu Zurair bahwa ia mendengar Ali bin Abi Thalib berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sutera dan meletakkan di tangan kanannya dan mengambil emas dan meletakkan di tangan kirinya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya 2 benda ini haram atas kalangan laki-laki dari umatku. Hadis riwayat Imam An-Nasai di kitab Sahih. Dalam Al-Quran, tidak ditemukan ayat yang menjelaskan keharaman seorang laki-laki memakai perhiasan emas dan kain sutera. Disinilah hadis di atas berfungsi untuk menjelaskan hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kedua sumber hukum ini saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Oleh karenanya, sudah selayaknya seorang pakar hukum Islam mahir dalam kedua sumber hukum tersebut. Adapun orang-orang yang meragukan perintah salat 5 waktu, jelas terdapat gangguan dalam pemahamannya. Semoga dia dapat bertaubat dan beristighfar kepada Allah Ta'ala atas dosa dan kesalahan yang diperbuatnya tersebut. Selebihnya kita serahkan kepada Allah urusannya. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Penyayang, teramat keras siksaannya. Dan ingatlah suatu hari di saat dunia seisinya tak berguna lagi bagimu. Suatu hari ketika nafas sudah di kerongkongan,
malaikat maut mencabut ruh anak cucu Adam. Sudahi bermain-main dengan agama Allah ini. Karena kelak pasti akan menyesal di alam barzah dan di alam akhirat saat dihisap amal dan perbuatan termasuk ucapan-ucapan yang disengaja menyinggung dan melukai sesama. Wabil khusus dengan hal-hal yang melukai hati orang-orang beriman dan beramal soleh. Semoga Allah menjaga dan menyelamatkan generasi muda kita dari segala upaya pihak-pihak yang hendak menanamkan keraguan tentang salat 5 waktu ini. Wallahu a'lam, wallahul musta'an.